Stadion full, tiketnya sold out, ya. Pokoknya suasananya luar biasa. Tapi yang membawa pulang 3 poin kemenangan adalah PSMS Medan. Ini kemenangan bukan hanya persoalan dominasi bola, tapi ini adalah soal kecerdasan bermain. Sobat-sobat Papatola, khususnya para pendukung PSMS Medan, Papatola akan review match. Setelah tadi kita live reaction dengan semangat yang luar biasa tentunya. Dan sebelum kita lanjutkan review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan tentunya berikan komentar-komentar terbaik kalian, sobat-sobatku. Oke, Papatola mulai ya. Aduh, udah gak sabar sebetulnya lagi. Ini membahasnya 3 hari 3 malam pun oke juga nih. Jadi memang ini derby Sumatera yang panas ya di Stadion di Murtala, Persiraja Banda Aceh. Putaran kedua ini menjamu PSMS Medan. Setelah sebelumnya di putaran pertama, ya kita ulangi lagi. Setelah sebelumnya di putaran pertama, PSMS Medan menang 1-0. Kali ini PSMS yang bertandang ke Stadion di Murtala. Ini adalah pekan ke-16 ya, Pegadaian Championship Liga 2. Dan informasi di awal, tiket ludes terjual, full house. Dan memang betul, di kamera, di gambar TV-nya juga pertandingan full. Jadi memang atmosfernya dan konteks laga kali ini benar-benar terasa hidup. Ribuan lah ya, berapa itu kapasitasnya tuh? Kapasitasnya sih nggak terlalu besar-besar, tapi dengan full begitu kan mantap ya. Maunya begitulah terus ya pertandingan ini ya. Jadi ini bukti krusial dan emosionalnya laga ini. Ini bukan sekedar perebutan poin, tapi ini harga diri memang. Ini laga harga diri, harus diakui ini. Tetangga memang begitu ya, laga harga diri. Aduh, setelah tadi malam tetangga Manchester kita keokkan ya, MU ini giliran nih. PSMS mengalahkan Persiraja. Jadi di pertandingan babak pertama ya, Papa melihat bagaimana pelatih Ahyar Ilyas di Persiraja, dia mencoba memainkan formasi 4-2-3-1. Di pendekatannya itu, bagaimana pemain-pemain dia instruksikan untuk menguasai dan mendominasi penguasaan bola. Kalau itu benar ya, apalagi sebagai status tuan rumah. Lakukan dominasi penguasaan bola. Kemudian manfaatkan overload sisi sayap kiri. Yes. Shooting jarak jauh dan second ball. Yes. Itu semua sudah Papatola sampaikan di preview match. Silakan kalian tonton lagi video preview match Papa. Dan terjadi apa yang kita sampaikan kemarin, itulah yang dilakukan oleh Ahyar Ilyas. Bagaimana kunci permainan Persiraja ya melalui Juan Merah dan kemudian Omid Popalzai kalau tidak salah namanya. Ini menjadi progresor bola mereka. Kemudian fullbacknya aktif naik untuk menciptakan crossing dan cutback. Jadi Persiraja mencoba menguasai laga sejak menit awal dengan tempo tinggi tentunya dan memaksa PSMS untuk bertahan rendah. Nah, di kubu PSMS juga ya pelatih Eko Pujianto mengetahui skema yang akan dimainkan oleh Persiraja tadi. Dia kemudian memainkan formasi dasar 4-4-2 yang kemudian dirubah secara bertahap menjadi 4-1-4-1 kala PSMS bertahan ya. Pada saat PSMS bertahan dari 4-4-2 tadi langsung geser jadi 4-1-4-1. Bagaimana Coach Eko ya meminta pemain untuk melakukan low block dan mid block yang kompak. Jadi bergeraknya serentak, naiknya serentak, tutupnya serentak. Memang benar Persiraja main di sayap kiri, sayap kanan, PSMS mengkerucut ke dalam. Ya, nggak apa-apa. Mereka melakukan crossing. Tapi gampang sekali untuk kemudian dihalau bola-bolanya oleh center back kita. Kemudian bagaimana Coach Eko juga meminta dan memainkan serangan balik cepat vertikal. Untuk melakukan itu terbukti ya, di mana PSMS bisa mengimbangi permainan Persiraja. Walaupun PSMS hanya punya satu pemain asing ya di pertandingan ini, Kim, kita tahu bagaimana dominasi serangan Persiraja dari menit 1 sampai menit 15. Langsung agresif. Tapi 10 menit awal itu justru
apa namanya, memperlihatkan kehati-hatian sebenarnya di lini tengah. Bahkan PSMS sempat loh menciptakan peluang terlebih dahulu di menit 8 kalau tidak salah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa taktik dominasi yang dilakukan Persiraja juga bukan hal yang harus ditakuti dan tidak terlalu bagus-bagus juga cara mereka mendominasi. Nah, meningkat memang tekanan mereka di menit 16 sampai menit 35. Bagaimana overload di sisi kiri itu menjadi senjata utama. Sepertinya mereka memang mencoba mengeksploitasi daerahnya Sadam. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang mereka switch play ke daerahnya Nazar ya. Dan crossingnya, tembakan jarak jauhnya, dan akhirnya memang terbukti bagaimana ketika mereka buntu di dalam kotak penalti, opsi berikutnya adalah shooting di luar kotak penalti. Dan Juan Merah sudah mencoba itu pertama kali, bisa ditepis oleh Reki Rahayu. Dan kemudian gol dari Juan Merah itu berawal dari tendangan pojok ya, tendangan sudut, bola disapu tapi jatuh disundul, bola jatuh di kaki Juan Merah dan dia lakukan placing yang memang sangat cantik, harus diakui. Placingnya bagus, membuat penjaga gawang PSMS Reki Rahayu mati langkah. Ini memang mencerminkan ya, gol dari Juan Merah ini kualitas individual. Kualitas individual sobat. Pressing presisinya itu loh. Placingnya luar biasa. Nah, dengan gol ini apa yang terjadi? Gol ini justru membuat PSMS bangkit. Nah, ini yang membuat Papatola kagum ya. Ada mentalitas bertanding yang meningkat. Tidak langsung down, tidak ada down. Tidak ada down sama sekali, langsung. Nah, ini ada apa nih? Apa nih motivasi yang diberikan Coach Eko kok ketika gol langsung bangkit. Jadi transisinya lebih cepat lagi dimainkan. Lebih cepat. Kemudian ball progresinya langsung naik ke depan. Dan ini terbukti dengan gol dari Dani Saputra ya, di menit 45 plus lah. Kalau tidak salah umpan terobosan dari Adlin Cahya. Dan kemudian ada memang kesalahan koordinasi bek Persiraja. Tapi Dani Saputra ini dia bisa membaca posisi kiper dan melakukan bola cungkil. Sempat dianggap offside tapi kemudian ada VAR ya. Memang itulah untungnya ada VAR, kalau enggak kalian tahu sendirilah ya. Nah, gol ini memang betul-betul golnya PSMS nih, sederhana, cepat, efektif. Ya kan? Jadi babak pertama skor imbang 1-1, Papa rasa fair ya. Papa rasa fair, adil lah 1-1. Nah, di babak kedua betul-betul terjadi perubahan dan ini PSMS menang taktik. Jadi bukan sekedar skor ya. Bukan sekedar skor. Memang betul-betul PSMS menang taktik di babak kedua. Kita coba urai di menit 45 ya. Awal ya, menit 46 sampai menit 60. Bagaimana PSMS meningkatkan garis tekan secara selektif ya. Tidak all out memang ya, tapi menekan tepat di zona build up-nya Persiraja. Wow. Bayangkan sobat, ada tim yang sedang melakukan build up, disitulah dia ditekan. Akhirnya memang terbukti usaha itu di menit 58, gol PSMS ya dari Muhammad Adlin Cahya ya. Serangan balik terstruktur. Kemudian ada timing, ini kedua yang sempurna, diselesaikan dengan bagus sekali oleh Adlin. Adlin Cahya finishingnya oke. Tangannya terukur. Jadi kalau ini memang gol ini lahir dari kolektivitas dan disiplin taktikal. Ya, kebetulan ini sobat ya, bukan keberuntungan. Tapi memang harus kita acungi jempol untuk Adlin atas ketenangannya mengeksekusi. Prosesnya ini kolektif. Proses golnya kolektif dari kiri ke kanan. Kemudian ketika Adlin dapat kesempatan, itu kualitas individu dengan ketenangannya dan powernya, cus, gol. Nah di menit 61 sampai 90 apa yang terjadi? Mencoba nih bangkit Persiraja, terkejut nih Persiraja. Jangankan ketinggalan 2-1 ya. PSMS bisa cetak gol, menurut Papatola mereka pun terkejut, nggak nyangka sama sekali. Jadi akhirnya mencoba nih crossing ya, bola-bola direct langsung ke depan. Nah, ini yang ditunggu memang oleh pemain-pemain bertahan PSMS. Kalau itu yang terjadi, blok pertahanan PSMS sangat rapat. Silakan aja, mau berapa kali pun kalian silakan. Ya gagal. Walaupun penonton agak jantungan ya karena tekanan itu. Tapi justru itu yang ditunggu oleh pemain bertahan PSMS. Kalau seperti itu kualitas serangan dan variasi serangannya Persiraja, selesai, nggak bisa masuk. Dan PSMS bertahan dengan kecerdasan posisi ya, bukan parkir bus total, enggak. Dia enggak parkir bus, dia melancarkan serangan, malah hampir lagi gol ketiga ya, kalau enggak kena mistar di akhir pertandingan.
Jadi secara data dan fakta ya, Papa menilai bahwa pertama fakta head to head musim ini PSMS unggul 2 kali. Tadi di kandang sendiri menang 1-0, tandang ke Persiraja menang 2-1. Poin sama ya, sama 2-3 tapi posisinya PSMS naik. Ya karena head to head. Jadi gol PSMS ini tercipta dari 2 peluang bersih. Sementara Persiraja unggul penguasaan bola tapi kalah efektivitas. Jadi pemenang sebenarnya siapa nih? Taktik dan mental, dan dua-duanya dimiliki PSMS di pertandingan ini. Bukan Persiraja tidak bagus ya, tapi PSMS lebih bagus. Jadi disiplinnya terstruktur ya, bertahannya terstruktur. Kemudian apa lagi? Transisi cepatnya itu loh, presisinya, efisiensi finishing. Tapi yang Papa salutkan adalah mental tandangnya itu. Mental tandangnya kok bisa begini nih ya? Apalagi ini kan rivalitasnya luar biasa. Kemudian masuk pemain-pemain baru, langsung tune in nih. Aduh, mantap ya. Mantap kali Kedanku, mantap kali. Ya itulah dia sobat. Secara pertandingan enak, atmosfernya panas, bergairah kita. Jadi derby Sumatera ini bukan soal siapa lebih menguasai bola, bukan. Kalau bolanya bawa aja. Siapa cetak gol dan yang paling siap secara taktikal dan mental. Jadi PSMS menang kalau menurut Papa Tola karena kecerdasan. Kecerdasan memainkan pola untuk bisa meredam Persiraja. Tapi begitupun perjalanan masih panjang. Papa Tola berharap ini adalah tren positif yang sedang dibangun dan sedang terjadi di kubu PSMS. Mudah-mudahan terus meningkat. Ya. Terima kasih sobat-sobatku untuk seluruh doa, dukungan dan juga share, like dan juga subscribe kalian. Ya. Jangan lupa komentar-komentarnya. Sampai jumpa sobat Papa Tola. I love you full. PSMS. Ribak sudah. Ribak sudah. Mantap.